Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat yang berjudul pentingnya keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum. Kelompok kami yang beranggotakan pertama ada Muhammad Jaki Rizkullah dengan NIM 20205202997. Yang kedua ada Sekar Anissa dengan NIM 202020520130. Saya sendiri Taufik Abdullah Harhab dengan NIM 2020205263. Dan terakhir teman saya Laras Lingganingrum dengan NIM 202020520034. Kelompok kami akan membahas 4 poin. Yang pertama ada poin kesetaraan perempuan dalam Undang-Undang Pemilu. Yang kedua ada faktor penghambat keterwakilan perempuan dalam kancah berpolitik. Yang ketiga tingkat partisipasi perempuan dalam pemilu. Dan terakhir ada pencapaian perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia. Yang pertama akan dibahas oleh teman saya Sekar Anissa. Dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian kesetaraan perempuan dalam Undang-Undang Pemilu. Salah satu contoh regulasi yang sudah mulai berpihak pada kaum perempuan yaitu ada dalam pasal 173 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan 30% atau 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Dan juga pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik yang berbunyi pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menyertakan 30% atau 30% keterwakilan perempuan serta diatur lebih lanjut dalam perekrutan untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 29 ayat 1A huruf B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik yang berbunyi rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilaksanakan melalui seleksi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan paling sedikitnya 30% atau 30%. Nah, dari undang-undang ini merumuskan aturan tentang bentuk diskriminasi positif atau affirmative action berupa kuota 30% bagi perempuan di ranah politik Indonesia. Tetapi jangan dipandang 30% ini, keterwakilan perempuan ini sebagai pendiskriminasian kaum perempuan dalam dunia politik. Namun justru dengan adanya angka 30% ini, di dalam hukum positif menjadi jaminan keberlangsungannya kaum perempuan untuk turut andil dan berpartisipasi dalam partai politik. Karena jika tidak ada aturan ini, bisa jadi saja kaum perempuan akan menipis dalam proses pencalonan dan pemilihan umum. Mengingat budaya patriarki di Indonesia yang masih beranggapan akan laki-laki sebagai pemimpin. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Laras. Terima kasih, Sekar. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penghambat keterwakilan perempuan dalam kancah berpolitik. Dari pembahasan yang kelompok kami lakukan, bahwa faktor penghambat keterwakilan perempuan dalam kancah berpolitik dibagi ke dalam poin-poin di bawah ini. Yang pertama, adanya budaya patriarki. Jadi, di Indonesia itu karena adanya budaya patriarki, berupa kondisi sosiokultural menjadikan laki-laki dianggap sebagai yang terdepan, dan laki-laki adalah segalanya, serta menyingkirkan keberadaan perempuan dan menganggap remeh keberadaan perempuan, yang menjadikan budaya patriarki menjadi faktor penghambat keterwakilan perempuan. Yang kedua adalah adanya subordinasi gender. Sebenarnya adanya subordinasi gender dengan poin di atas tidak kalah jauh maksudnya, bahwa adanya subordinasi gender berupa posisi laki-laki dianggap lebih penting dan lebih pas dibandingkan perempuan dalam bersosial maksud saya maupun berpolitik. Yang ketiga adalah bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, mohon maaf teman-teman, 2011 tidak dibarengi dengan sanksi lanjutan. Undang-undang tersebut
yang menerangkan bahwa keterwakilan perempuan minimal adalah 30%, tidak dibarengi dengan sanksi lanjutan. Yang oleh karena itu melahirkan poin keempat, yaitu parpol seolah abai atas undang-undang di atas. Kenapa? Karena undang-undang di atas hanya menegaskan keterwakilan perempuan minimal 30% dan tidak dibarengi dengan sanksi, yang mana hal tersebut menjadikan partai politik tidak maksimal dalam hal kaderisasi politikus perempuan. Karena parpol menganggap hal tersebut hanya sebagai pemanis. Poin selanjutnya adalah mahalnya biaya mencalonkan diri dalam kancah politik bagi perempuan. Jadi, biaya dalam mencalonkan diri bagi perempuan dianggap mahal, karena perempuan sendiri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga pada umumnya. Dan bisa kita lihat dalam kursi DPR selama ini, bahwa keberadaan perempuan itu hanya diisi oleh orang-orang yang notabene adalah kalangan atas, seperti para public figure. Nah, hal tersebut menjadikan biaya mencalonkan diri sebagai salah satu faktor penghambat atas keterwakilan perempuan. Yang terakhir adalah kurangnya dukungan dari keluarga. Faktor ini lahir karena faktor-faktor di atasnya. Salah satunya adalah adanya budaya patriarki dan adanya subordinasi gender yang mengakibatkan pemikiran keluarga menganggap remeh bahwa perempuan dapat bisa berkancah di politik. Nah, di balik hal tersebut, dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang angka minimum atas keikutsertaan perempuan dalam pemilu tidak tercapai pada saat itu, maka KPU mengeluarkan peraturan berupa Peraturan KPU Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007. Bagian persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu, tepatnya pada pasal 10 ayat 1 huruf E. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten kota. Jadi pada saat itu KPU mengeluarkan peraturan bahwa 30% keterwakilan perempuan harus dipenuhi oleh setiap calon partai politik yang ingin mengikuti pemilu. Jadi jika partai politik tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan, maka partai politik tersebut tidak bisa menjadi peserta pemilu. Nah, namun hal tersebut, peraturan KPU tersebut ditentang keras oleh DPR RI pada saat itu, yang mana menghasilkan peraturan tersebut dibatalkan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa adanya kebijakan publik yang kurang memperhatikan atas penindaklanjutan hak-hak perempuan. Baik, selanjutnya presentasi akan saya bacakan terkait dengan tingkat partisipasi perempuan di dalam pemilu. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu yang terkait dengan kesetaraan gender di ranah politik. Kesetaraan gender menjadi sebuah isu yang begitu sering diperbincangkan. Hal tersebut sering dibahas tentang hak-hak perempuan dalam keikutsertaan di ranah politik. Peran perempuan serta upaya perlindungan, salah satunya di bidang politik, karena model asli yang masih kental bahwasanya perempuan hanya berperan di dalam rumah tangga saja, tidak patut berkecimpung di dunia perpolitikan. Kondisi tersebut sering menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan para aktivis perempuan yang menginginkan hal yang lebih menjadi hak perempuan. Teori feminisme perjuangan kaum perempuan yang dianggap sejajar dengan kaum laki-laki seakan mendapat angin segar yang membuat perjuangan kaum feminisme mampu berkembang pesat terkait dengan partisipasi politik perempuan saat ini. Dalam pelaksanaan setiap pemilu di Indonesia, keterwakilan perempuan di lembaga politik masih dianggap lemah. Hal tersebut dilihat dari kedudukannya perempuan yang berposisi dalam kursi perpolitikan nasional. Selanjutnya, saya akan membacakan terkait Undang-Undang HAM tentang keterwakilan perempuan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam penjelasannya disebutkan pada pasal 46 dapat dilihat keterwakilan perempuan. Diartikan bahwa keterwakilan perempuan merupakan pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk melaksanakannya di dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartean, dan pemilihan umum.
menuju pada kesetaraan gender. Dengan begitu, adanya kebijakan yang mengikuti sertakan perempuan dalam pemilihan umum di dalam kebijakan awal berisi tentang kebijakan afirmasi terhadap perempuan di lingkup politik. Dengan dimulainya serta disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya, pasti kawan-kawan akan bertanya di sini apa yang dimaksud dengan kebijakan afirmasi. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan afirmasi adalah kebijakan yang diambil dengan bertujuan agar setiap kelompok atau golongan tertentu memperoleh peluang setara dengan kelompok atau golongan yang lain di bidang yang sama. Kebijakan afirmasi terdapat keterlibatan kaum perempuan di dalamnya dengan memiliki hak pengambilan setiap keputusan. Keterlibatan tersebut didorong atas kesamaan hak yang sama. Oleh sebab itu, landasan kebutuhan perempuan dan laki-laki dapat seimbang dengan adanya keterwakilan yang sangat penting untuk menjamin dari hukum dan peraturan lainnya. Dibuat serta dilaksanakannya mencerminkan bahwasanya kebutuhan dan kepentingan tidak hanya pada perempuan saja, akan tetapi terwujudnya prinsip-prinsip kesetaraan politik dan keadilan sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait partisipasi politik perempuan saat ini, yaitu salah satunya adalah faktor kultural. Dalam pelaksanaan setiap pemilu di Indonesia, keterwakilan perempuan di lembaga politik masih dianggap lemah. Hal tersebut dilihat dari kedudukannya perempuan yang berposisi dalam kursi perpolitikan nasional. Faktor yang menyebabkan adalah minimnya keterwakilan perempuan di dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan di Indonesia. Menjadi persoalan ketika transisi menuju demokrasi menuntut kesetaraan dan keadilan perempuan. Kondisi sosial kultur bangsa yang pekat dengan budaya patriarki menjadi salah satu faktor penghalang untuk aktualisasi perempuan sebagai pengambilan kebijakan pembangunan bangsa ini. Budaya patriarki menggambarkan tingginya dominasi laki-laki yang tidak memberikan kesempatan pada perempuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan persentase perempuan yang terlibat dalam kontestasi pemilu. Tercatat oleh KPU persentase pemilu di tahun 2019, pendaftar perempuan pada daftar calon tetap yaitu 3.194 dengan sesuai keputusan KPU nomor 1129/PL 01.4 KPT-069/2018 dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengharuskan keterwakilan perempuan 30% di dalam calon legislatif yang di mana kontestan di tahun 2019 mencapai 40%. Pada pemilu sebelumnya dalam penerapan kebijakan afirmasi dalam 3 tahun terakhir di tahun 2004, 2009, 2014. 2004 keterwakilan perempuan yang duduk di parlemen mencapai 11,8%. Dengan jumlah 65 perempuan dari total 550 anggota DPR. Kemudian di tahun 2009 dilakukannya kebijakan afirmasi plus menjadi 30%. Perempuan serta penempatan 1 dari 3 orang dan ternyata memberi hasil yang lebih baik yaitu 18%. Dari jumlah 101 dengan total jumlah 560 anggota DPR. Akan tetapi di tahun 2014 afirmasi plus berlanjut namun hasil menurun. Dari pemilu yang sebelumnya 97 perempuan dengan persentase 17,3%. Penyebab dari naik dan turunnya tingkat keterwakilan perempuan di dalam parlemen tersebut dapat dipicu dari kebijakan yang sama. Artinya, pada dasarnya gairah kaum perempuan dalam dunia politik jika tidak ditompang dengan upaya serta kebijakan yang lebih memacu jumlah keterwakilan akan berakibat menurun. Presentasi akan dibacakan oleh Taufik Abdullah. Di sini saya akan membahas tentang pencapaian perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia. Ada beberapa kaum perempuan yang berhasil memiliki prestasi di dalam pemilihan umum di Indonesia. Salah satunya ya presiden wanita pertama kita ada Ibu Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri terpilih sebagai presiden pada tahun 2001. Ia menggantikan pemerintahan Abdurrahman Wahid yang menjabat mulai tahun 1999. Presiden Megawati Soekarno Putri menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia, merupakan anak dari presiden pertama kita. Ia juga merupakan pemimpin dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.
beberapa kebijakan di bidang politik, yaitu pertama adalah membentuk kabinet gotong royong. Ibu Megawati telah berhasil mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ibu Megawati berhasil mengadakan pemilu demokratis yang berlangsung selama 2 periode. Sedangkan dalam bidang ekonomi, salah satu kebijakan Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri ialah menjual saham Indosat kepada asing, kemudian dia meminta penunda pembayaran hutang luar negeri. Dia juga berhasil memperbaiki kinerja ekspor impor di Indonesia. Kelebihan lain pada masa pemerintahan Ibu Megawati adalah beliau berhasil memperbaiki fundamental ekonomi makro dengan peningkatannya pertumbuhan rupiah terhadap dolar. Pada masa ini, Ibu Megawati berhasil melakukan pemberantasan korupsi, salah satunya itu dengan membentuk KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan membebaskan Indonesia dari utang IMF pada tahun 2003. Selanjutnya ada Ibu Sri Mulyani. Beberapa prestasi dan keberhasilan Ibu Sri Mulyani selama menjabat. Yang pertama adalah Ibu Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Selanjutnya pada tahun 2004, Ibu Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Sejak tahun 2008, ia menjabat pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Menteri Menko Perekonomian Dr. Budiono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dan pada Agustus 2008, Sri Mulyani disebut majalah Forbes sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia, yang juga sekaligus wanita paling berpengaruh di Indonesia. Belum setahun menjabat, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia 2017 oleh majalah Finance Asia yang kedudukan di Hong Kong. Pemberian penghargaan tersebut dinilai karena keberhasilannya mengurangi target defisit fiskal dari yang dikhawatirkan menembus angka 3% menjadi 2,5% dari PDB. Sri Mulyani berhasil meminimalisir korupsi dan memprakarsai reformasi dalam sistem pajak dan keuangan Indonesia dan mendapatkan reputasi sebagai menteri yang berintegritas. Sri Mulyani berhasil meningkatkan investasi langsung luar negeri di Indonesia. Pada tahun 2004, di saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai menjabat, Indonesia mendapat 4,6 miliar US dollar dari investasi langsung luar negeri. Tahun berikutnya berhasil meningkat menjadi 8,9 miliar US dollar. Saat ia menjabat juga sebagai Menteri Keuangan, cadangan valuta asing negara mencapai nilai tertinggi sebesar 50 miliar US dollar. Ia mengatur pengurangan utang negara hampir 30% dari GDP dari 60%, membuat penjualan utang negara ke institusi asing semakin mudah. Kesimpulan dari presentasi kami, pentingnya keikutsertaan kaum perempuan dalam berpolitik sangat penting adanya. Keterwakilan kaum perempuan bukan sekedar mengenai keikutsertaannya saja, akan tetapi keterwakilan perempuan sebagai bentuk kontribusi perempuan dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sendiri. Pemilu tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019 mengalami pasang surut atas keterwakilan perempuan yang mana hal tersebut dikarenakan adanya hambatan. Hambatan yang ada lebih menjurus kepada adanya sosiokultural berupa budaya patriarkis di Indonesia. Budaya patriarkis yang menganggap keberadaan kaum perempuan tidak berarti dengan lebih mengagungan kaum laki-laki yang menjadikan anggapan tersebut hal yang biasa di telinga masyarakat Indonesia. Kesan dan saran presentasi kami hari ini, semangat serta motivasi kaum perempuan agar senantiasa dibangun seiring dengan peningkatan kualitas diri. Budaya patriarki bahwa laki-laki adalah pemimpin yang sudah lama tertanam dalam negara Indonesia memang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Budaya patriarki dapat dihadapi dengan memberikan pembuktian atas kualitas dan kompetensi diri yang unggul dan membuat kaum perempuan tidak kalah dengan kaum laki-laki. Keluarga bukanlah penghambat. Akan tetapi bagaimana keluarga menjadi orang terdekat yang bisa menggerakkan motivasi serta dukungan terbaik bagi kaum perempuan. Partai politik agar lebih maksimal mengenai pengkaderan atas kader-kader perempuan sehingga keikutsertaan perempuan akan terjaga dengan rapi. Cukup sekian pembahasan dari hasil makalah yang telah kami buat. Kurang lebihnya kami minta maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.